Shalom, halo semuanya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kisah lengkap Nabi Yakub menurut perspektif Katolik. Nabi Yakub adalah salah satu tokoh utama dalam sejarah iman Israel, dan kisah hidupnya tercatat dalam kitab Kejadian. Dalam tradisi Katolik, Yakub dikenal sebagai leluhur dari 12 suku Israel, yang masing-masing berasal dari ke-12 putranya. Ia juga dikenal dengan nama Israel, yang diberikan oleh Allah setelah suatu peristiwa penting yang melibatkan pertempuran roh. Kisah Yakub adalah cerita tentang perjuangan hidup, cinta, dan pengampunan yang memperlihatkan rencana Tuhan yang penuh kasih untuk umatnya. Lahirnya Nabi Yakub. Yakub adalah putra kedua dari Ishak dan Ribka yang merupakan cucu dari Abraham. Ibunya yang bernama Ribka mengandung 2 bayi kembar, dan Allah mengungkapkan kepada Ribka bahwa kedua anak tersebut akan menjadi 2 bangsa yang besar. Dan anak yang lebih muda akan lebih kuat dari anak yang lebih tua. Diambil dari Kejadian bab 25 ayat 23. Nama Yakub sendiri bermakna menggenggam tumit, karena ia akan lahir memegang tumit kakaknya Esau yang merupakan anak sulung. Persaingan dengan Esau. Sejak lahir, Yakub dan Esau sudah memiliki hubungan yang penuh dengan persaingan. Esau adalah seorang pemburu yang gagah, sementara Yakub lebih suka tinggal di rumah dan merawat kebutuhan keluarga. Ayah mereka Ishak lebih menyukai Esau, sementara ibu mereka Ribka lebih mencintai Yakub. Yakub menerima berkat Esau. Suatu saat, ketika Ishak hendak memberikan berkat kepada anak sulungnya Esau, Ribka merencanakan agar Yakub menggantikan Esau. Ia menyarankan Yakub untuk menyamar dengan mengenakan pakaian Esau dan menutupi tubuhnya dengan kulit kambing, agar merasa seperti saudara kembarnya yang berbulu. Yakub berhasil menipu ayahnya yang buta dan menerima berkat yang seharusnya diberikan kepada Esau. Pelarian ke Haran. Setelah Yakub menerima berkat tersebut, Esau sangat marah dan berencana untuk membunuhnya. Oleh karena itu, ibunya menyuruh Yakub untuk pergi ke rumah saudara lelakinya, Laban di Haran, yang terletak jauh di luar tanah Kanaan. Di sana, Yakub berharap bisa menemukan keselamatan dan memulai hidup yang baru. Pernikahan dengan Lea dan Rahel. Di Haran, Yakub jatuh cinta dengan Rahel, putri Laban. Namun, Laban menyiasati Yakub dengan menipunya. Ketika Yakub meminta untuk menikahi Rahel, setelah bekerja 7 tahun untuk Laban malah memberikan Lea, kakak Rahel, sebagai istri pertamanya. Untuk memperoleh Rahel, Yakub bekerja lagi 7 tahun untuk Laban. Dari kedua istri ini serta budak-budak mereka, Yakub memperoleh 12 anak, yang nantinya menjadi leluhur dari 12 suku Israel. Perjuangan dan kembali ke tanah Kanaan. Setelah bertahun-tahun bekerja keras untuk Laban, Yakub memutuskan untuk kembali ke tanah asalnya. Sebelum pulang, ia mengalami peristiwa penting yang mengubah hidupnya. Dalam perjalanan kembali, Yakub berjuang dengan seorang sepanjang malam di sebuah tempat yang kemudian dinamakan Pania. Ketika pagi tiba, orang tersebut memberitahunya bahwa ia telah bergumul dengan Allah. Dan karena itu, ia diberi nama baru Israel, yang berarti dia yang bergumul dengan Allah. Perubahan nama ini menunjukkan peralihan dalam hidup Yakub. Dari seorang yang sering berjuang demi dirinya sendiri, menjadi seorang yang menerima kehendak Allah. Perdamaian dengan Esau. Setelah mengalami pertemuan tersebut, Yakub akhirnya bertemu kembali dengan Esau.
Meskipun dahulu mereka berselisih, Esau menyambut Yakub dengan kasih sayang, mengampuni segala yang telah terjadi, dan mereka pun berdamai. Ini merupakan momen paling penting dalam hidup Yakub, yang mengajarkan tentang pentingnya pengampunan dan rekonsiliasi. Anak-anak Yakub dan kehidupan di Kanaan. Yakub memiliki 12 anak dari 4 istri yang berbeda. Anak-anaknya terdiri dari 6 anak dari Lea, 2 anak dari Rahel, yaitu Yusuf dan Benyamin, serta 2 anak dari budak-budaknya, Bilha dan Silpa. Salah satu putranya Yusuf menjadi favorit Yakub, yang menyebabkan kecemburuan di antara saudara-saudaranya. Akibatnya, saudara-saudara Yusuf menjualnya sebagai budak, dan Yakub kemudian meyakini bahwa Yusuf telah dibunuh oleh binatang buas. Pertemuan kembali dengan Yusuf di Mesir. Tahun-tahun berlalu, dan suatu kelaparan besar melanda tanah Kanaan. Yakub dan keluarganya terpaksa pergi ke Mesir untuk mencari makanan, tempat di mana Yusuf, yang ternyata masih hidup dan kini menjadi pejabat tinggi di pemerintahan Mesir, berada. Dalam pertemuan yang penuh haru, Yusuf mengungkapkan identitasnya kepada saudara-saudaranya dan mengampuni mereka atas perlakuan mereka terhadapnya. Yakub akhirnya disatukan kembali dengan Yusuf setelah bertahun-tahun berpisah.